zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering menghentikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah menghentikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau tinggi-tinggi bahwa nanti pada akhirnya yang mungkin rokok itu raung dolim termasuk kita-kita yang soleh. Jadi sempat masuk suarga. Wong untuk haudun Nabi berarti pun mendekati nawa suarga. Bahkan sebagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya itu benar. Penyakit yang soleh mesti benar. Ada jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu es perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Orang eling pengen. Padahal eling pangeran di sana omah itu ninggalan. Cuma dia ini selerane kan ilingin yang penting. Dong itikaf seminggu ya oke kira kak. Enggak ada. Enggak boleh seneng pengajian ya ngono. Wong ini orang seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Apik. Cuma APM kan dia dari pelepak putu ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepak ning masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu itikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa niat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah gitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ibadah. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon kamu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beres sing terlambat ben kowe sampean ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa.
Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan be bakul bakso kan gak. Bakul bakso drengki-drengkinane be bakul. Orang malah be bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuh adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku dua alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo kuatir Mustafa. Ojo kelas-kelas ringan kan musuhe ke kelas. Ora nek kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati hijau, wong rapati hormati, wong ape drengki apa? Mau pulau yang mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Berapa kayak gitu? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kaliber yang di wong nyucuk, wong dobar, itu mesti wong mencep. Alimem sepi, wong dobar itu gegere. Ini itu termasuk strategi ngadepi nopo perah. Artinya sakit di ilmu ini, sebenarnya secara ijtihad itu bisa nopo? Bisa jadi. Lalu kulon biasa lama-lama tenggelam kulon tiga minggu balik anak kulon. Enggak, ini biasa ada mobil direngkes, mau nggak bareng kulon? Kak, lagi berengkes. Kulon betul mobil, lah udah umat yang muter berang-birang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan siddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan siddin, sulmatan siddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan siddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Abu Nu'asan di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah juga. Jika kelompok lain ya orang Sunni Bantai Syiah Ahmad di sini itu dia. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berduri, soalnya bergeremeng-geremeng lah yang berduri, orang terus ini kita disyukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, ya mau budal gitu. Misalnya rata-rata kiai beda partai yang mau budal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter yang dikisih pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan tim, tak pikir kode ramahan tim. Ya paling misalnya mati dikisih yang ngeluh sidik-sidik. Orang aneh mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Sayyid Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan Sulaha'u, orang-orang kategorinya wong soleh macam payah. Bahwa Madin gue kenal lagu wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Sabina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pengkodok kula rata rego ajaran. Wah, ada tinggi ya tanggal 10 Gus, yo mboten ngebon ajaran iki padha. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa?
banyak, sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti kita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh baca cerita, ning tinggon nggak wong kesolen si pintu-pintu, wong kuaris sih pintu-pintu, wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, atau tarik ini dalam Muawiyah itu apa? Pokoknya sing imami itu. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lah Muawiyah cukup pria. Nomor wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing itu. Wah emprok. Wara ini sing piye kok tak nami ya tak ngene sing piye. Kemudian polisi diketat. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami meriah. Asipnya apa? Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Seorang Islam ekstrim wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang memprovokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Ya. Sampai nak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asfahan, Khurasan. Itu kan dan orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misalnya di sini Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dingin-dingin kan, ya Ibn Ammi, Al-Kufah latah. Sopo sing ngapain dukung gue? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak walet. Al-Kufah latah. Wong Kufah itu nak janji atau nepak. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah latah. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya saya Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititen Said sing turunan Husain, ini rata-rata brengkel-brengkel. Ini kasus orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain.
Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima, jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istima, tahun bersatunya umat. Era Husain bos, walhasil wala-wali cerita Said Husain dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa bala. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu misalnya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul, hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Nanti sama. Ya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya, wes ngono Husain delalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola jenderal Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugeng Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa ya mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang orang jelas ya nopo idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, dalam macam idola no sahabat topo sing nak perang mirip. Terus Mustafa idola no topo sing orang jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat, jika perilakunya variasinya banyak. Loh tenan iku boten kuya lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin ndak kebetul. Mungkin ndak kok sing ngene. Oh pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, muga ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim, Allahu Akbar. Orang sing watlak, Allahu Akbar, Allah. Oh, sedekah orang sing ngene, orang sing ngene, orang sing santai, orang sing lambene nganti nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bola nek kowe keyakinan wong Sunni iku cuma sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang napa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah biohikmati wal midhatul hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai Sleting ora malah donga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan.
Jarang kok itu diwani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton bendera Syiah di sana apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, saya Hasan itu rasa seneng perang, tapi terus mau ya kok. Jadi ya Pak dia itu perang barang. Gerwaman titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain itu. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nabi Fatimiyah. Perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barukannya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Asal tafsirnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk asal tafsir Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk asal tafsirnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, Bujur, Abbasiyah, Fatimiyah terus. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin sendiri. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lu apik di bang konco. Kok konco nak ana musuh tukaran musuh iki mbek kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya yang penting kalau diusir beda agama, beda partai mesti Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Dan semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi dan ladina bilamu minggu. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang